Suding, saya langsung ke Anda, silakan diteruskan mengenai undang-undang tadi. Ya, untuk memperkuat dalam hal melakukan pemberantasan korupsi ini, di samping kita memperkuat struktur institusi penegak hukum, KPK, kepolisian dan kejaksaan, saya kira juga di bidang regulasi tidak kalah pentingnya. Ya, yang pertama bahwa kita punya komitmen yang kuat, ya, untuk ketika Jokowi dan JK terpilih nantinya, maka kita akan menggolkan suatu undang-undang tentang perampasan aset. Karena cukup banyak aset-aset para pelaku korupsi ini yang berada di luar negeri, katakanlah aset recovery dan sebagainya, dan juga di sini. Nah, yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Pak Muladi tentang whistleblower itu, ya kita dan sekarang ini sudah masuk di DPR ya untuk memperkuat tentang LPSK ini. Dan yang ketiga adalah undang-undang kerjasama timbal balik antar negara. Dan yang keempat ya yang tidak kalah pentingnya adalah rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai, supaya lebih mempermudah KPK dan PPATK untuk menelusuri follow the money dan follow the aset para pelaku kejahatan korupsi. Sudah ada target-target yang dilakukan? Ini konkret yang akan kita lakukan nanti. Ya, Bang Irman, silakan Anda, tanggapan Anda. Saya kira begini ya, kita memilih presiden secara langsung, termasuk memilih anggota DPR tiap 5 tahunan. Karena kita menginginkan lembaga ini bertanggung jawab guna pencapaian tujuan negara di situ. Bertanggung jawab terhadap semua problem negara yang timbul yang menghambat pencapaian tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi presiden ya yang dipilih oleh rakyat tidak boleh lepas tangan kepada lembaga lain. Bahwa ini tanggung jawabnya ini aja, nanti saya akan perkuat ini, biar ini yang menyelesaikan persoalan itu. Nggak bisa begitu. Jadi dia yang bertanggung jawab. Kalau kita berbicara terhadap pemberantasan korupsi, dia bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi itu di situ. Jadi tidak boleh bergantung oleh KPK. Nggak bisa bergantung di situ. Itu supporting organ negara saja di situ. Sudah mengena belum? Yang sudah Walau-alam mau mengena itu tidak penting bagi saya. Tapi ini yang harus dipikirkan oleh semua calon presiden di situ. Ya. Jadi tidak boleh dibilang ini memperkuat lembaga ini. Itu bisa absolut kekuasaan itu kalau berpikir memperkuat kelembagaan. Tetapi bagaimana penyakit ini tidak bertumbuh membiak, itu yang harus dipikirkan. Salah satu cara selama ini yang dilakukan 15 tahun terakhir ini, ngegebukin orang terus di situ. Akhirnya perang terus yang terjadi, tidak selesai-selesai Republik ini. Nah, mulai ke depan, siapapun presiden terpilih, sekarang ada DPR terpilih, nanti 1 Oktober dilantik, dia harus berpikir mengubah strategi itu di situ. Berpikir mengubah strategi yang lebih besar. Tidak selesai Republik ini kalau tiap hari itu menteri ditangkap, bupati ditangkap, gubernur ditangkap, itu Republik ini tidak akan selesai. Prioritas utamanya apa? Sebentar Bang Suding, prioritas utamanya apa? Ini yang harus dilakukan nanti presiden terpilih ini. Berpikir bagaimana korupsi itu tidak ada lagi di situ, bukan bagaimana para koruptor itu masuk penjara. Jangan berpikir begitu, karena semakin banyak orang masuk penjara, semakin bodoh itu negara itu mengelola dirinya di situ. Nggak bisa begitu cara pendekatannya secara konstitusi di situ. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh presiden. Siapapun presiden terpilih, DPR, partai politik yang sudah dapat kursi, dia harus berpikir begitu. Nggak bisa dia berpikir, ayo kita jerat ini. Itu semoga yang dilakukan nanti ya. Jadi kira-kira begini kata kuncinya, negara itu akan kelihatan malas kalau semua persoalan dia dekati dengan proses pemenjaraan. Itu akan malas. Bang Irman. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Prof. Muladi, silakan. Ada satu hal yang saya peringatkan pada pemerintah yang akan datang. Saat ini ada persepsi termasuk presiden ya, bahwa kebijakan itu tidak bisa diadili secara pidana. Ini suatu pernyataan yang salah. Kebijakan kalau itu discretionary power, setiap pejabat harus mempunyai kewenangan itu. Tetapi kalau di belakangnya ada manipulasi, ada fraud, ada kecurangan, ada penyembunyian fakta, ya dan sebagainya, itu merupakan tindak pidana korupsi. Itu harus diingat-ingat. Yang kedua adalah korupsi sekarang tidak menyentuh kejahatan korporasi, baik korupsi maupun money laundering, ya itu ada korporasi, itu perusahaan atau organisasi, badan, lembaga dan sebagainya itu bisa diadili. Dijatuhi pidana denda sampai dibubarkan, dirampas keuntungannya. Mereka banyak menerima keuntungan dari korupsi, tapi yang disentuh hanya pengurusnya aja. Jadi saya minta KPK mengembangkan corporate crime, dan itu sudah diatur oleh Pak Suding di DPR di dalam undang-undang korupsi, tidak pidana korupsi maupun undang-undang tentang pencucian uang. Semoga ini benar-benar terrealisasi oleh siapapun nanti presiden yang terpilih, begitu ya. Saya yakin Anda berdua masih banyak yang akan dibicarakan mengingat pengalaman yang begitu banyak di bidang hukum, begitu ya. Tetapi saya harus akhiri Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak. Saya Feni Anastasia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu.
Anda baru saja